KPU telah menerbitkan peraturan yang baru tentang batas waktu pencoblosan yang dituangkan dalam PKPU nomor 9 tahun 2019. Dalam aturan ini, pemilih masih diperbolehkan untuk mencoblos meskipun di atas pukul 13 waktu setempat. Dan pemilih yang dalam posisi mengantre hingga pukul 13.00 harus dilayani oleh petugas KPPS di tiap TPS. Selain itu, undangan mencoblos atau C6 bukan satu-satunya syarat untuk mencoblos. Calon pemilih yang terdaftar di DPT di TPS bisa ikut mencoblos dengan menunjukkan KTP elektronik. Bawaslu harus berperan dalam mengawasi aturan KPU yang baru ini karena potensi kecurangan bisa saja menyusup dalam aturan waktu pencoblosan. Kita akan membahasnya bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Aban, melalui sambungan Skype. Pak Aban, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Pak Aban, kita ketahui bahwa pemungutan suara sebetulnya sudah berlangsung khususnya di luar negeri sejak tanggal 8 April lalu ya Pak ya. Ada sejumlah catatan tentu saja. Nah, dari Bawaslu sendiri, apa evaluasi yang bisa diambil dari proses pemungutan suara yang sudah berlangsung? Pertama bahwa pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri ini di beberapa negara cenderung peningkatan antusiasme masyarakat dan warga negara Indonesia yang ada di negara lain ini, partisipasinya menurut saya cukup signifikan dan antusiasme cukup tinggi sehingga mengakibatkan bahwa antrian di beberapa TPS luar negeri ini agak panjang antriannya. Bahkan saya kemarin lihat di Hong Kong itu masyarakat di sana sudah mengantri sejak jam 8 sampai ada yang sampai jam 5 baru masuk ke bilik suara. Jadi ada waktu sekitar 7 sampai 8 jam mereka antri. Apakah ada antisipasi khusus yang diambil oleh Bawaslu untuk pemungutan suara dalam negeri yang akan berlangsung besok? Tentunya bahwa KPU harus melihat apa yang terjadi kemarin di luar negeri agar hal-hal yang tidak diinginkan di luar negeri terjadi di pemungutan di dalam negeri, terutama antisipasi penumpukan pemilih yang antri di TPS nantinya. Kira-kira itu. Baik, untuk payung hukumnya sendiri kan sudah ada PKPU nomor 9 tahun 2019 ya Pak ya, yang terbit 2 April lalu. Apakah ini sudah disosialisasikan dengan baik ke level terbawah begitu, ke Panwaslu, ke pengawas TPS? Kami telah melakukan sosialisasi maupun bintang kepada jajaran kami yang ada di level bawah pengawas TPS-nya. Harapan kami bahwa dengan bintang yang kami lakukan ini sudah bisa dipahami oleh jajaran pengawas TPS kami di bawah. Tentu bahwa di dalam TPS ini kan ada 3 pihak yang punya peran besar ya untuk suksesnya pelaksanaan pemungutan suara. Pertama adalah KPPS yang beranggotakan 7 orang. Maka KPPS harus betul-betul memahami aturan main pemungutan dan penghitungan suara di TPS, khususnya yang diatur di PKPU yang terakhir PKPU 9 itu. Dan tentu bahwa setelah itu adalah pengawas TPS kami ya, juga harus bisa memahami mengenai aturan main di pemungutan dan penghitungan suara. Dan yang terakhir adalah saksi dari peserta pemilu. Saksi peserta pemilu ini saya kira penting harus paham juga mengenai tata cara aturan di dalam pemungutan dan penghitungan suara. Artinya apa? Bahwa 3 pihak ini harus pemahamannya sama. Jangan sampai 3 pihak ini memahami satu kasus berbeda-beda, padahal aturannya jelas itu kan. Sekali lagi diperlukan pemahaman atas regulasi dalam hari pemungutan dan penghitungan suara bagi 3 pihak ini, KPPS, pengawas TPS, dan saksi peserta pemilu. Pak Aban, yang ditakuti adalah apa yang terjadi di luar negeri terjadi juga di dalam negeri begitu, mengingat surat suara yang diterima pada pemilu kali ini lebih banyak dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Belum lagi misalnya para penyandang disabilitas, orang tua begitu, atau pemilih yang tidak bisa baca tulis yang butuh waktu relatif lebih lama begitu. Apakah ada antisipasi khusus dari Bawaslu? Pertama gini, situasinya saya kira berbeda dengan TPS di dalam negeri. Karena apa? Bahwa TPS di luar negeri ini memang
jumlah pemilihnya besar sekali ya. Jadi satu TPS itu ada yang sampai 2.000, itu kan 1.000, 2.000. Sementara bahwa di dalam negeri TPS masing-masing dibatasi jumlahnya maksimal 300 ya. Seandainya pun ada tambahan DPK, mudah-mudahan nggak sampai banyak seperti jumlah DPT. Jadi PKPU sudah membatasi bahwa masing-masing TPS tidak lebih dari 300 pemilih. Sehingga kalau asumsinya kalau pemilih maksimal misalnya 300, tentu antrian ini tidak terlalu panjang ya. Baik. Seperti di luar negeri. Untuk itu maka tentunya harapan kami para pemilih ini tidak kemudian terkonsentrasi pada jam akhir ya. Mulailah karena dimulai jam 7 ya, kalau bisa pagi lebih bagus bisa hadir pagi sehingga tidak terkonsentrasi pada jam-jam akhir jam pemungutan suara itu. Baik, dan jangan lupa bahwa C6 atau A5 dan juga IKTP begitu Pak ya, 3 persyaratan itu ya. Salah satu begitu. Baik Pak Aban. Bagi pemilih DPT ya, pemilih DPT yang sudah terdaftar di DPT, seandainya lupa tidak membawa C6, tetap bisa memberikan haknya untuk nyoblos dengan menunjukkan KTP elektronik. Jadi bagi pemilih DPT, C6 bukan satu-satunya syarat untuk tidak nyoblos. Seandainya lupa, orang bisa juga lupa juga. C6-nya nggak dibawa, dan cukup dengan menunjukkan KTP elektroniknya. Baik Pak Aban, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini.